Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat semua kita yang telah ada lagi di kesempatan hari ini 1 Juli 2024 untuk kita boleh menikmati lagi ya berkat-berkat kekayaan rohani yang Tuhan sediakan untuk kita. Khususnya jemaat-jemaat Sosyanim, tidak menutup juga setiap jemaat-jemaat lain yang ada bersama-sama bergabung untuk dapat menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam media YouTube Sosyanim. Mari sama-sama sebelum kita memulainya, kita mendahului dengan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kesempatan yang kami boleh miliki, untuk kami boleh datang dekat, menikmati bagian yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami, yaitu suara Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi pelita terang bagi setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya yang kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu kami ada lagi. Pada kesempatan ini kami rendahkan diri kami lagi, kami buka hati kami lagi untuk Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, membimbing kami, mengenal seluruh kebenaran yang datang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, sangat penuh dengan sukacita kalau kita boleh menyelesaikan satu semester lagi di tahun 2024 lagi dan tiba di hari pertama pada semester kedua ya. Baik anak-anak yang ada dalam dunia pendidikan pun sedang ya, biasanya bulan Juli adalah menjadi satu babak baru lagi di tahun ajaran yang baru ya. Dan tentunya saya sangat bersuka cita untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah pimpin sampai saat ini. Namun kita terus membawa hidup kita ya. Jangan sudah selesai satu babak, lengah, tapi kita terus berawas-awas. Dan dengan firman Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, kita akan mengawasi setiap langkah-langkah kita supaya tetap ada di hadapan Tuhan dengan excellent ya, bahkan semakin baik lagi, semakin baik lagi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada kejatuhan-kejatuhan atau kegagalan-kegagalan karena begitu banyaknya tantangan pergumulan. Sebab itu kita harus tahu bahwa kita perlu firman Tuhan. Malam hari ini satu tema yang sangat menarik ya. Saya coba renungkan ya, saya terima dan saya coba renungkan, dan malam hari ini saya bagikan bersama-sama kepada semua yang ikut mendengarkan, memperhatikan, menikmati firman Tuhan. Dalam Bilangan pasal 14 ya. Bilangan pasal 14 ini kalau kita buka akan membaca satu kisah tentang, diberi judul itu pemberontakan umat Israel. Berontak karena apa? Ya karena kita tahu umat Israel ini yang begitu lama diperbudak di Mesir ya, sampai akhirnya seruan erangan mereka ini naik dan Tuhan menjawab, dibawa keluar, dibawa dengan segala keperkasaan Tuhan. Namun memang bukanlah sesuatu yang mudah ya bagi mereka pada waktu itu untuk mengikut. Aduh kok begini sih perjalanannya, sehingga ada satu peristiwa, ada pemberontakan. Padahal mereka sedang diajak, ada 12 pengintai yang sedang dibawa pemimpin-pemimpin isinya ini ya. Seorang pemimpin-pemimpin 12 pengintai ini disuruh, ayo cek, ayo lihat kondisi ini. Kondisi negeri yang Tuhan janjikan. Ya, suatu negeri yang limpah susu dan madunya. Tapi apa yang mereka bawa pulang dari berita yang mereka bawa pulang dari pengintaian itu, ternyata mereka lebih besar takutnya, lebih besar udahlah ya. Orang-orangnya raksasa ya. Hanya ada 2 orang dan fokus pada malam hari ini saya langsung di ayat yang ke-24. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya, catatan Alkitab
katakan hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang dari 12 pengintai itu, ya hanya 2. Artinya kecil sekali jumlahnya, 2 dibanding 12 ya, 2 banding 10. Hanya 2 yang berusaha ya untuk menenteramkan bangsa dengan berita yang ada itu ya, dari di bawah itu. Memang limpah ini tapi aduh ya, mata mereka tidak sanggup menyaksikan tantangan-tantangan yang dalam penyertaan Tuhan toh mereka akan terima berkat-berkat itu. Nah, fokus malam hari ini renungan refleksi sepanjang hari ini, sepanjang waktu-waktu yang sudah kita lewati di semester yang pertama dan kita akan memasuki semester kedua di tahun 2024 ini adalah bagaimana kita akan juga ya memiliki satu catatan yang Tuhan katakan tentang Kaleb. Lain jiwa yang ada padanya. Lain jiwa ya. Memang bicara tentang jiwa, kalau kita bicara tentang bukan di area pendidikan ya, psikologi atau memang mendalami dengan jiwa. Jiwa itu adalah bagian di mana batinia kita. Ya, manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya, saya katakan roh, jiwa dan tubuh karena kita sudah belajar dari firman Tuhan ya. Kita akan dalam kehidupan iman kita memperjuangkan perjuangan kehidupan kita ini dari dalam. Ya, roh, jiwa dan tubuh. Tubuh ini hanya media untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas, tapi pergerakannya itu ada di dalam. Nah, ada roh Tuhan yang menuntun ya, diberi nafas kehidupan dari roh Tuhan, tapi fokusnya kepada jiwa. Jiwa itu keadaan batin kita. Ya, secara mudah kita bisa terima di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang sering ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan juga yaitu jiwa kita ini. Lain jiwa ya. Lain orang, ada orang-orang yang kok bisa tenang, ada orang-orang yang begitu emosional ya. Ini jiwanya ada apa? Tapi fokus kita karena kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Ya, hati kita dapat menjadi satu, ya dipersatukan oleh kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 9, ya, inilah tujuan iman kita. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan seperti ini ya. Karena kamu telah mencapai tujuan iman. Ya. Untuk apa sih kita memelihara iman sampai hari ini? Ya. Kita tetap menjaga iman. Karena memang Tuhan pun nanti pada kedatangannya akan mencari adakah dia mendapati iman. Ini yang kita perjuangkan. Dan tujuan iman kita apa? Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Lain jiwa. Tiap-tiap orang ada begitu banyak dan kecenderungan manusia pada umumnya adalah yang jahat. Sebab itu yang terjadi seperti yang tadi kisah yang kita baca itu ada pemberontakan. Dari jiwa ini timbul pemberontakan. Ya. Pikiran kita dibawa begitu khawatir, begitu takut, begitu bimbang atau apapun. Atau bisa juga kita jaga. Pikiran kita jaga dengan ketopong keselamatan kita. Ya. Yang inilah yang akan membuat kehidupan kita bisa lain. Kenapa? Yesus juga katakan. Yesus katakan di dalam Yohanes, dia tegaskan kepada para murid-muridnya. Dan sampai pada masa ini kitalah murid-murid Yesus. Dan Yesus pernah katakan, kita ini bukan berasal dari dunia ini. Tuhan pilih kita dari dunia ini ya. Yohanes 15, mari kita baca dulu ayatnya yang ke-19. Yohanes 15 ayat 19 dikatakan demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia ini mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu, ya, yang perlu kita sadari, kita ini bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dari kalimat ini saya mau katakan bahwa ini yang perlu kita perhatikan. Kita sesuatu yang berbeda, orang-orang percaya harus berbeda. Roma pasal 12 ayat yang kedua, itulah firman-firman Tuhan menyampaikan. Dan ini ketika firman Tuhan datang, ini yang mari kita ingat lagi ya. Pesan-pesan firman Tuhan mari hidupi lagi. Firman Tuhan terus menerus mengajak kita.
Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Untuk apa? Sehingga kamu akan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Haleluya. Tantangan pergumulan akan terus berjalan selama dunia ini masih berputar. Tapi firman Tuhan menjelaskan ini semua akan dihancurkan. Tapi keadaan kita, keselamatan jiwa kita inilah yang kalau kita perhatikan akan menuntun kita kepada kita bisa memilih apa yang baik. Jiwa kita akan membawa kita kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendaki, kita selaraskan dengan hati Tuhan. Sehingga lain jiwa yang orang-orang percaya harus miliki, orang-orang yang kuat. Ayat-ayat yang terakhir saya mau bawa kita melihat dalam suratan Efesus ya. Satu catatan lagi dalam Efesus yang 4 ayat 20. Ingatkan sekali lagi, kamu bukan demikian. Tetapi kita semua bukan demikian. Kita yang telah belajar mengenal Kristus. Dia akan baharui. Ya. Dia akan ingatkan bahwa kehidupan kita, jiwaku ditebus olehnya. Ya. Kehidupan kita sudah dijadikan milik Kristus. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel ya dalam 10 orang pengintai itu yang matanya terus dibutakan. Tapi kita memiliki jiwa yang telah ditebus. Yang mengenal Kristus. Sehingga kita mundur di pembukaan dari suratan Efesus ini. Menjadi ayat penutup kita. Dan inilah menjadi doa. Dan terus kita berdoa. Terus kita minta kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-17 dikatakan. Mulai dari ayat 15 deh boleh ya. Doa untuk pengertian. Ayat 15 dikatakan karena itu. Setelah aku mendengar tentang imanmu. Efesus pertama ayat 15. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, kisah yang tadi bangsa Israel hanya Kaleb dan Yosua yang akhirnya mengerti pengharapan apa yang boleh dia miliki. Akhirnya keturunan mereka itu yang akan memiliki negeri yang Tuhan janjikan. Janji-janji kebenaran firman Tuhan yang mulia itu, yang indah itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Apa yang kita sedang persiapkan dari kehidupan kita. Mari memiliki hati atau jiwa yang lain yang karena kita dapatkan dari pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Mari jalani hari-hari kita di dalam semester yang kedua ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih mengerti lagi kehendak Tuhan. Sekalipun tantangannya tidak juga semakin mudah. Tapi kita punya jiwa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur atas semua ini. Bapak yang baik, terima kasih. Karena kami tahu, karena kami sadar hidup kami, jiwa kami telah Engkau tebus. Terima kasih untuk keselamatan ini Tuhan Yesus yang telah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kami dapat menegakkan kepala kami, mengangkat kepala kami, memandang kepada Tuhan untuk menjalani apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hari-hari kami. Dalam suka, dalam duka, dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan, dalam segala keadaan kami tahu dengan siapa kami berjalan. Sebab itu biarlah kami terus menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pegang terus, teguhkan kami terus Tuhan Yesus.
supaya kami menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap lagi menjalani semua apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi dengan ucapan syukur, dengan hati yang bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.